Pernahkah emosi Anda meledak hanya karena hal sepele? Misalnya saat seseorang memotong jalan Anda di lalu lintas, atau ketika internet tiba-tiba mati di saat yang paling tidak tepat. Pasti tidak asing lagi dengan perasaan itu, kan? Amarah, frustrasi, kekesalan? Emosi-emosi ini bisa membanjiri kita dan membuat hari kita jadi kacau. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada orang-orang yang sudah belajar mengelola gelombang emosi ini? Mereka tidak memendam emosi, melainkan menyalurkannya ke arah yang tepat. Hari ini kita akan membahas filosofi stoikisme dan mengupas 7 cara konkret yang membantu orang-orang tangguh menjaga emosi mereka tetap terkendali. Dan percayalah, beberapa metode ini mungkin akan benar-benar mengejutkan Anda. Sebagai permulaan, mari kita pahami sekilas apa itu stoikisme. Jangan khawatir, ini bukan kuliah filsafat yang membosankan. Singkatnya, stoikisme adalah filosofi hidup praktis dari zaman kuno yang digunakan oleh semua kalangan, dari Kaisar Marcus Aurelius hingga budak Epictetus. Dan prinsip utamanya sangat sederhana. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, tapi kita selalu bisa mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Ini bukan tentang menjadi robot tanpa perasaan, melainkan tentang menjadi tuan atas dunia batin kita sendiri. Nah, cara pertama, dan mungkin yang paling penting untuk mengendalikan emosi adalah pisahkan dan kuasai, tapi bukan negara, melainkan pikiranmu sendiri. Kaum Stoa menyebutnya dikotomi kendali. Kedengarannya mungkin agak rumit, tapi sebenarnya idenya sangatlah sederhana. Bayangkan saja, segala sesuatu di dunia ini bisa kita pisahkan ke dalam 2 kotak yang berbeda. Di kotak pertama, kita masukkan semua hal yang berada di luar kendali kita. Contohnya, cuaca di luar jendela, kemacetan, lalu lintas, situasi ekonomi negara, atau bahkan apa yang orang lain pikirkan dan katakan tentangmu. Mencoba mengendalikan isi kotak ini adalah jalan pasti menuju kekecewaan, kemarahan, dan kecemasan. Kamu tentu tidak akan berteriak pada awan agar berhenti hujan, kan? Lalu, mengapa kita menghabiskan begitu banyak energi untuk marah pada pengemudi yang memotong jalan kita? Nah, kotak kedua ini adalah zona tanggung jawab pribadimu. Ini adalah kekuatan supermu. Di dalamnya ada hal-hal yang 100% bisa kamu kendalikan. Ini termasuk pikiranmu, penilaian dan evaluasimu, keputusanmu, serta tindakan dan reaksimu terhadap segala sesuatu yang terjadi. Dan disinilah, pada kotak kedua inilah, kaum Stoa menyarankan kita untuk memusatkan seluruh perhatian kita. Kamu tidak bisa mengubah fakta bahwa penerbanganmu dibatalkan. Tapi kamu bisa memilih bagaimana bereaksi terhadapnya. Kamu bisa saja mengamuk, berdebat dengan staf, dan merusak harimu sendiri. Atau, kamu bisa menerimanya dengan tenang sebagai fakta, mencari kedai kopi terdekat, dan memanfaatkan waktu luang itu dengan baik. Pilihan selalu ada di tanganmu. Filter sederhana ini, bisakah aku memengaruhi hal ini? Secara instan menghilangkan sebagian besar penyebab kekhawatiran. Metode kedua ini punya keterkaitan erat dengan yang pertama, bahkan bisa dibilang merupakan kelanjutannya. Sadarilah bahwa emosi yang Anda rasakan adalah pilihan sadar Anda sendiri. Ini mungkin terdengar aneh. Apakah kita benar-benar memilih untuk merasa marah atau cemas? Kaum Stoa menjawab, ya, memang begitu. Mari kita bayangkan. Seseorang di internet meninggalkan komentar pedas di bawah foto Anda. Reaksi pertama adalah ledakan rasa sakit hati dan kemarahan. Tapi mari kita bedah situasi ini perlahan, seolah melihat adegan dalam film. Inilah faktanya. Hanyalah kumpulan huruf di layar. Kumpulan huruf ini sendiri tidak memiliki kekuatan apapun atas diri Anda. Itu netral. Emosi itu Andalah yang menciptakannya. Pada saat otak Anda membuat penilaian, ini adalah penghinaan. Orang ini ingin menyakiti saya. Ini tidak adil. Penilaian internal inilah label yang Anda berikan pada kejadian tersebut yang menjadi pemicu reaksi emosional Anda. Tetapi jika Anda sendirilah yang menciptakan penilaian itu, berarti Anda juga memiliki kekuatan untuk menciptakan penilaian yang berbeda.
Bagaimana jika penilaian Anda adalah, ini hanyalah opini dari seseorang yang tidak saya kenal, atau sepertinya ada yang sedang mengalami hari yang buruk, atau bahkan lucu sekali dia sampai segitunya. Perhatikan, kejadiannya tidak berubah. Komentar itu tetap ada di sana. Namun, dengan mengubah penilaian Anda sepenuhnya mengubah reaksi emosional Anda. Anda berhenti menjadi korban kata-kata orang lain dan menjadi penguasa keadaan batin Anda sendiri. Inilah kebebasan sejati. Metode ketiga ini mungkin terdengar agak aneh, bahkan suram, namun sangat efektif. Dinamakan premeditasi keburukan atau perenungan awal tentang masalah. Dan tidak, ini bukan ajakan untuk menjadi pesimis yang hanya melihat sisi buruk dalam segala hal. Justru sebaliknya. Bayangkan besok Anda ada presentasi kerja yang sangat penting. Wajar jika Anda merasa cemas. Orang biasa mungkin hanya akan berharap yang terbaik. Namun seorang stoik akan duduk tenang dan membayangkan skenario terburuk. Apa saja yang bisa salah? Proyektor bisa rusak. Koneksi internet bisa terputus. Anda mungkin lupa poin penting. Bos bisa melontarkan pertanyaan sulit yang tidak bisa Anda jawab. Seorang stoik akan menjalani kegagalan itu dalam pikirannya. Mengapa? Pertama, ini menghilangkan efek kejutan dari kegagalan. Jika proyektor benar-benar rusak, Anda tidak akan panik karena Anda sudah memikirkan skenario ini. Reaksi Anda tidak akan "oh gawat", melainkan "oke, rencana B". Kedua, ini mendorong Anda untuk bersiap lebih baik. Karena Anda sudah membayangkan proyektor yang rusak, Anda akan menyimpan presentasi di flash drive dan mencetak beberapa salinan untuk peserta kunci. Dan ada satu efek samping ajaib lainnya. Jika semuanya berjalan lancar, Anda tidak hanya akan merasakan kelegaan, tetapi juga rasa syukur yang tulus dan mendalam. Anda akan menghargai keberhasilan itu jauh lebih besar. Jadi, ini bukan sekadar latihan kegagalan. Ini semacam vaksin mental terhadap masalah hidup yang menjadikan Anda lebih kuat dan jauh lebih tenang. Baik, mari kita tinggalkan dulu prediksi-prediksi suram dan beralih ke sesuatu yang benar-benar besar dan mendalam. Teknik keempat adalah zoom out mental, atau yang oleh kaum Stoa disebut perspektif dari ketinggian. Ini adalah salah satu latihan paling ampuh untuk langsung meredakan stres. Bayangkan Anda sedang diliputi oleh suatu masalah. Mungkin Anda baru saja bertengkar dengan teman, atau menerima kritik yang tidak mengenakan di tempat kerja. Pada saat itu, masalah tersebut terasa begitu besar, seolah memenuhi seluruh pikiran Anda. Nah, sekarang coba lakukan ini. Secara mental, terbanglah ke atas. Lihat diri Anda dan masalah Anda dari ketinggian plafon kamar Anda. Sudah terasa sedikit mengecil, bukan? Sekarang, naiklah lebih tinggi lagi. Perhatikan rumah Anda, jalanan tempat Anda tinggal, kota Anda. Anda akan melihat ribuan orang, masing-masing dengan kekhawatiran, kebahagiaan, dan masalahnya sendiri yang unik. Teruslah naik. Bayangkan Anda melihat negara Anda dari pandangan mata burung. Lalu, lihatlah seluruh planet ini. Sebuah bola biru kecil, rapuh, melayang di tengah kegelapan kosmik yang tak terbatas dan sunyi. Dalam gambaran yang begitu megah ini, di mana letak pertengkaran Anda hari ini? Di mana letak kesalahan Anda di tempat kerja? Bahkan tidak terlihat sama sekali. Teknik ini sama sekali tidak bermaksud meremehkan perasaan Anda. Ini hanya menempatkannya dalam konteks yang tepat dan realistis. Ini membantu Anda menyadari bahwa sebagian besar kekhawatiran sehari-hari kita, yang seringkali terasa seperti kiamat, sebenarnya hanyalah sebutir pasir kecil di hamparan pantai kehidupan yang tak berujung. Dan kesadaran ini membawa ketenangan yang luar biasa. Ini memang tidak menyelesaikan masalah itu sendiri, tapi ia mampu merenggut kendali masalah tersebut atas emosi Anda. Cara kelima ini mungkin adalah aturan stoik yang paling dikenal, namun juga yang paling sering disalahpahami. Kedengarannya memang sedikit menyeramkan, tapi sebenarnya ini adalah alat paling ampuh untuk mencapai hidup yang bahagia. Itu adalah frasa memento mori, yang dalam bahasa Latin berarti ingatlah akan kematian. Tunggu dulu, jangan buru-buru mematikan video ini.
Maksudnya bukan untuk terus-menerus memikirkan kematian dan jadi bersedih. Justru sebaliknya, ini adalah pengingat bukan tentang akhir, melainkan tentang betapa berharganya apa yang kita miliki saat ini. Bayangkan saja jika Anda menghabiskan hari Anda dengan kekesalan yang tidak berarti. Anda marah pada rekan kerja yang tidak memuji Anda. Anda kesal karena seseorang mengambil tempat parkir Anda. Anda berjam-jam memikirkan kembali percakapan yang tidak menyenangkan. Sekarang, bayangkan sejenak bahwa hari ini adalah hari terakhir Anda. Akankah Anda menghabiskan jam-jam berharga Anda untuk hal-hal sepele seperti itu? Tentu saja tidak. Ingatlah akan kematian adalah filter universal yang secara instan membantu kita memisahkan yang penting dari yang tidak penting. Ini adalah pengingat bahwa waktu kita terbatas. Dan karena waktu kita terbatas, apakah pantas kita menghabiskannya untuk pertengkaran kecil, kecemasan yang tidak berarti, dan dendam yang terpendam? Atau lebih baik menggunakannya untuk mengatakan pada orang-orang terdekat betapa Anda mencintai mereka, untuk melakukan sesuatu yang bermakna, atau sekadar menikmati secangkir kopi dan hangatnya sinar matahari? Memento mori bukan tentang ketakutan, ini tentang prioritas. Ini adalah dorongan harian yang mendorong kita untuk menjalani hidup yang lebih penuh, lebih sadar, dan lebih bersyukur. Tepat di sini dan sekarang. Namun, titik balik terpenting dalam memahami stoicisme dan mengendalikan emosi adalah sebuah ide yang sederhana namun mengejutkan. Siap? Suatu peristiwa itu sendiri tidak pernah buruk atau baik. Itu hanya ada, itu netral. Yang menjadikannya buruk atau baik adalah penilaian kita. Pikirkan tentang ini. Anda dipecat dari pekerjaan. Apakah itu buruk? Sekilas, ya. Namun bagaimana jika pemecatan ini justru mendorong Anda untuk memulai bisnis sendiri yang selama ini Anda impikan? Atau membawa Anda ke pekerjaan baru yang jauh lebih baik? Maka pemecatan itu justru baik. Peristiwa itu sendiri, fakta dipecatnya Anda tidak berubah. Yang berubah adalah sikap Anda terhadapnya dan konsekuensinya. Begitu Anda benar-benar menyadari bahwa ada jeda antara peristiwa dan reaksi emosional Anda, dan dalam jeda itulah terletak kebebasan memilih Anda, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda berhenti menjadi korban keadaan dan menjadi arsitek persepsi Anda sendiri. Singkatnya, mengendalikan emosi menurut pemahaman Stoa bukanlah penindasan, melainkan pilihan reaksi yang sadar. Ini adalah kemampuan untuk memisahkan fakta dari penilaian, bersiap menghadapi kesulitan, melihat masalah dari perspektif yang lebih tinggi, menghargai masa kini, dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Ini adalah seperangkat alat yang dapat membuat hidup Anda lebih tenang dan lebih sadar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa ini bermanfaat dan mendapatkan sesuatu yang baru, silakan berikan like dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video lain tentang pengembangan diri. Dan sekarang, pertanyaan untuk Anda. Manakah dari ketujuh cara ini yang menurut Anda paling bermanfaat bagi diri sendiri? Atau mungkin Anda sudah menerapkan sesuatu yang serupa dalam hidup Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Akan sangat menarik untuk membacanya.